Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah salat subuh Ramadan hari Senin dan para mustami'in mustami'at yang berbahagia, sebelum pengajian ini dilanjutkan, saya ingin membagikan yaitu kitab. Saya bagikan, cuma saya mohon maaf, hanya 45 sudah saya fotokopikan lagi sebanyak 150 lagi supaya jumlahnya 200. Ternyata belum selesai, dari tadi pagi belum selesai. Jadi yang belum mendapat besok pagi habis pengajian bisa dibagi nanti. Cuma mengajinya sekarang. Coba tuh dibagi yang depan-depan ini aja. 45 ini. Tidak usah bayar, gratis. Bisa dimulai. Ila arwah man dzakartu asma'ahum inda ibtida'i kulli ta'lim wa ala nafsi an-niyyah allati nawaynaha wa anna Allah yakhtim lana bil iman wa ala kulli niyatin salihah wa ma nabahu as-salafus salih bi niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para hadirin hadirat dan mustami'in mustami'at, risalah ini diberi nama nasihat untuk para pembaca Al-Quran, sebagai diminta di dalam ceramah pada hari ini. Saya diminta dengan judul yaitu bagaimana mengaji Al-Quran yang baik. Ini dinukil dari kitab Nihayatil Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid karangan Asy-Syaikh Muhammad Makki Nasor. Saya terjemahkan dan Arabnya pun saya tetapkan ya. Lalu nomor 1, baiklah, mukaddimahnya kita baca dulu. Beberapa teman, ini kata pengantar, beberapa teman bertanya bagaimana hukumnya seorang imam Jumat membaca kalimat dalam Al-Quran yang semestinya dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat seperti mad tabi'i, namun dibaca pendek 1 harokat. Sahkah
sholatnya dan sholat makmumnya? Saya jawab, itu tafsil. Kalau tidak salah, seperti Maliki dibaca Maliki, tidak mengapa, karena diperbolehkan dan kedua bacaan itu sama benar. Kalau salah seperti Siroto dibaca Siroto, atau Iyaka dibaca Iyaka, ini batal sholatnya. Alhamdulillah, sesudah itu penulis temukan suatu keterangan di dalam kitab tajwid yang di situ tajwid tulisannya ya, isinya tajwid yang mu'tabar, Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid, karangan Syekh Muhammad Makki Nasr, di bawah catatan faedah, sebagaimana disajikan di tulisan ini untuk jadi pegangan bagi setiap pembaca Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Saya ini bawa siri konto ya, karena matanya sudah tidak begitu terang. Kita taruh mobil. Mobilnya nanti kari di kamar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya wis, kapok. Mudah-mudahan bisa membaca ya. Ini matanya ini baterainya sudah hampir habis. Ya. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak di dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah. Al-akhdhu 'ani syuyukhi 'ala naw'ain. Nah ini. Mengambil qiraat atau mempelajarinya dari guru-guru Al-Quran adalah dua macam. Ahaduhuma ayyasma'a min lisanil masyayikh wa huwa tariqatul mutaqaddimin. Pertama, pelajar mendengarkan bacaan atau qiraat dari lisan guru-guru. Ini adalah metode ulama-ulama qiraat yang terdahulu. Wa thanihima ayyaqra'a fi hadratihim wa hum yasma'unaha wa hadha masalakul mutaakhirin. Kedua, pelajar membaca Al-Quran di hadapan guru-guru, sedang guru-guru tersebut mendengarkannya. Ini adalah metode ulama-ulama qiraat belakangan. Waqtulifa ayyuhuma awla wal azhar anna tariqata tsaniyata binisbah ila ahli zamanina aqrabu ila al-hifzi. Diperselisihkan yang mana dari kedua metode tersebut yang paling utama. Pendapat yang menang bahwa metode yang kedua dalam hubungannya dengan ahli zaman kita sekarang adalah lebih dekat kepada terpeliharanya bacaan Al-Quran. Naam, al-jam'u bainahuma a'la. Lima dzukira fil masabih annahu jarad as-sunnah bainal qurra'i ay yaqra' al-ustadu liyusmi'at tilmidha thumma yaqra'at tilmidh. Memang
mengumpulkan antara kedua metode tersebut adalah lebih unggul karena apa yang telah disebutkan di dalam kitab Al-Masabih, bahwasanya telah berlaku as-sunnah atau tradisi antara para qurra, ahli qiraat, bahwa hendaklah guru membaca untuk memperdengarkan bacaannya kepada pelajar, kemudian pelajar membacanya atau menirunya. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, "Anna Allah amarani an aqra al-Qur'ana 'alaikum." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an bahwa Allah telah menyuruhku agar aku membacakan Al-Qur'an kepadamu. Wal muradu min qiraati alaihi salam ala Ubay ta'limuhu wa irsyaduhu wa huwa awwalu qurra'is sahaba wa ashadduhum isti'dadan li talaqquf al-Qur'an minhu sallallahu alaihi wasallam ka talaqqufihi alaihi salatu wassalam min aminil wahyi. Falidhalika khussa bidzalik. Dan yang dimaksud dengan qiraat atau bacaan Nabi alaihissalam kepada Ubay adalah mengajarkannya dan memberinya petunjuk. Sedang Ubay adalah orang pertama dari qori sahabat dan orang yang paling sangat atau kuat kesiapannya untuk menangkap cepat bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW, seperti beliau cepat menangkap bacaan Al-Quran dari Aminul Wahyi atau Malaikat Jibril. Oleh karena itu Ubay ditunjuk khusus untuk hal tersebut. Fatanabbah ya akhi wa aikidh himmatak wa harrik azimatak wasta'id li fahmi ma yulqa ilaika wa qabuli ma jumla alaik. Maka ingatlah engkau wahai saudaraku, bangkitkan himmahmu, hidupkan tujuanmu, dan bersiagalah untuk memahami apa yang disampaikan kepadamu serta menerima apa yang dituntunkan kepadamu. Fa innan nasa fi qira'atil Qur'an baina muhsinin ma'jurin wa musii'in athimin aw ma'dzurin. Karena sesungguhnya manusia dalam bacaan Al-Quran itu antara pembaca yang baik, yang diberi pahala, dan pembaca yang jelek atau salah, yang berdosa, atau yang terhalang karena cacat lesan, atau tak mungkin belajar. Fanzur mimman anta fa in kunta mimman huwa muhsinun fashkurillah ta'ala fa innaka ma'jur. Maka lihatlah termasuk orang yang mana engkau. Kalau engkau termasuk pembaca yang baik, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena engkau diberi pahala. Wa in kunta mimman huwa mustaghnin bi nafsihi mustabidun bi ra'yihi wa hadisihi muttakilun ala ma alifahu min hifdhihi mustakbirun 'anil ruju'i ila 'alimin yuqifuhu ala tashihi lafzihi fala syakka annaka muqassirun maghrurun wa musi'un
asimun ghairu ma'dzur. Dan kalau engkau termasuk orang yang merasa cukup dengan diri sendiri, sewenang-wenang dengan pendapat dan perkiraannya, serta berpasrah diri pada apa yang ia biasakan dari hafalannya, lagi sombong dari rujuk atau tidak mau kembali kepada seorang alim yang bisa membawanya kepada koreksi lafaz bacaannya, maka tidak diragukan lagi bahwa engkau adalah seorang yang teledor, tertipu diri, dan pembaca jelek atau salah yang berdosa tanpa diampuni. Fa in kunta mimman la yutawi'uhu al-lisan aw la yajidu man yahdi ila as-sawabi bil bayan, fa'lam anna Allah ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha, lakin yajibu 'alaika an tajtahida juhdaka la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Dan jika engkau termasuk orang yang tidak cocok lesannya dengan bacaan atau tidak menemukan orang yang memberinya petunjuk kepada bacaan yang benar dengan jelas, maka ketahuilah bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Akan tetapi wajiblah engkau bersungguh-sungguh dengan ketekunanmu. Boleh jadi Allah akan menjadikan sesudah itu perkara atau kemudahan. Fa innal amala bit tajwid, alhamdulillah ketemu nih. Fa innal amala bit tajwid fardu ainin lazimun li kulli man yaqra syai'an min al-Qur'an, la siyama fi sholati. Karena sesungguhnya mengamalkan tajwid itu fardu ain, artinya membaca dengan benar, ya. Itu fardu ain yang tetap bagi setiap orang yang membaca sedikit dalam Al-Quran. Sedikit, ya, apalagi banyak. Lebih-lebih di dalam sholat. لأن الله تعالى أنزله بالتجويد حيث قال ورتل القرآن ترتيلا، أي جوده تجويدا. فإذا كان التجويد فرضا فيه يكون ما ينافيه وهو اللحن حراما فيه. انتهى Barkawi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkannya dengan tajwid, di mana Dia berfirman, dan tartilkanlah Al-Quran itu dengan sesungguh-sungguh tartil. Artinya perbaguslah baca Al-Quran itu dengan sebagus-bagusnya. Maka apabila tajwid itu suatu kewajiban di dalam baca Al-Quran, maka apa yang menafikannya atau menghilangkan tajwidnya ini, yaitu lahan, namanya lahan, salah baca, adalah haram. Ini dari Syekh Barkawi, ya. Ini nasihat ini. Kemudian ganti sekarang, yaitu diambilkan dari kitab At-Tabyin fi Ahkam Tilawatil Kitabil Mubin oleh Syekh Abdul Latif Faizadaryan, diberi nama At-Tartil wal Lahan fil Qiraah, tepat dan salah baca dalam Al-Quran. Kata pengantar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah,
dengan rahmat dan takdir Allah Subhanahu wa taala, meski dengan segala keterbatasan, saya berhasil memenuhi harapan banyak sahabat dan teman untuk menghimpun seperti risalah ini. Meski singkat, semoga bermanfaat. Sudah barang tentu menunggu tegur sapa untuk kesempurnaan dan kebenarannya. Himbauan para teman dan sahabat tadi sudi kiranya para khotib dan imam Jumat dimanapun untuk menyempatkan diri memusyawarahkan Qur'annya, qiraatnya sebagai orang-orang yang bertanggung jawab soal tersebut di dunia dan di akhirat. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangsopanan. Membaca Al-Quran dengan benar dan hukumnya salah baca. Seluruh ulama sahabat Nabi dan lainnya sejak turunnya Al-Quran hingga kini telah berijma, bersepakat kalau membaca Al-Quran dengan benar atau bertajwid adalah wajib ain, fardu ain, dan membacanya dengan salah, dengan lahan adalah haram dan wajib diingatkan dan dibetulkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan qara'a falahana. Qala sallallahu alaihi wasallam arsyidu akhakum, akhrajahul Hakim. Dari Abi Darda radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seorang laki-laki membaca Al-Qur'an lantas salah baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, berilah petunjuk saudara kalian, artinya betulkanlah kesalahannya. Ini perintah Nabi. Perintah itu wajib, cuma ini fardu kifayah. Jadi kalau ada orang baca Quran salah, seluruh masjid kok diam saja, pengurus-pengurusnya diam saja, berdosa semua. Tapi kalau sudah ada satu aja yang membetulkan, ini sudah tidak berdosa semua, cuma yang dapat pahala yang mengingatkan. Nah itu. Karena begitu hadisnya ya. Lalu dibuat nasihat ini untuk memenuhi supaya tidak berdosa semua. Kalau tidak ada yang begini sama sekali, ya seluruh yang berjum'ah, seluruh pengurusnya berdosa semua, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang salah itu. Inilah ya. Sekarang mari kita lanjutkan macam-macam lahan. Artinya macam-macam kesalahannya. Satu, jali. Artinya salah jali, lahan jali, atau kesalahan yang mencolok, yang ulama khusus maupun orang awam biasa mengetahuinya, seperti an'amta dibaca an'amta, atau alhamdulillahi dibaca alhamdulillahi, alhamdulillahi rabbil alamin, ngimam ini.
itu salah. Atau ini masuk salah jali, salah yang membatalkan sholat. Atau waladhdallin dibaca waladdallin. Atau alladzina dibaca allazina. Dan hadza dibaca haza. Ini salah jali, salah yang membatalkan sholat. Jadi kalau ada imam Jum'ah yang begitu, imamnya batal, dan seluruh yang makmum kalau tidak mufarokoh, ya batal. Kalau mufarokoh berarti tidak jumu'an. Akhirnya melanjutkan jadi sholat zuhur. Itu namanya salah jali. 2, khafi, kesalahan ringan. Ini tidak membatalkan sholat, ya, tapi tetap berdosa. Sebab melanggar perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Contohnya khafi. Ya, khafi kesalahan ringan seperti alaihim, kasronya hak dibaca him, tidak him. Jadi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu salah ringan, tidak membatalkan sholat, tapi orangnya tetap berdosa selagi tidak memperbaiki. Kalau begitu nanti makmumnya itu amin, begitu nanti. Antum dhammanya tak, itu dibaca tum, tidak dibaca tum. Jadi umpamanya wala antum abiduna ma a'bud, itu miring. Bul dhammanya bul, dhammanya qaf dibaca bul, ya. Qul huwallahu ahad. Qul, ya, qul huwallahu, ya. Tidak dibaca qul, ya. Kesalahan ini hanya diketahui oleh ulama khusus yang mengerti praktek tajwid. Termasuk khafi adalah a, tidak membaca gunnah atau tidak mendengungkan bacaan yang semestinya berdengung, ya. Misalnya dia gunnah, innal ladzina, coba dibaca innal ladzina, mestinya qul a'udzu birabbin nas malikin nas, baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Cuma begitu aja. Nah, itu termasuk salah khafi, tidak membatalkan sholat, tetapi tetap berdosa. B, membaca qasr, 1 alif yang semestinya dibaca 3 alif, seperti waladdallin, dibaca pendek waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu tidak membatalkan sholat, tapi tetap berdosa. Nanti makmumnya amin, cuma begitu aja nanti. Waladdallin, amin. Dan sebagainya. Hukum sholat bagi orang yang lahan salah baca Al-Quran. 1, salah baca dalam i'rab atau susunan kalimat yang merusak. Seperti, ya, Al-Bari'ul Musawwir.
dibaca al-bari'ul musawwar. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, dibaca innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a. Kalau yang pertama tadi benar, ya, hanya ulama yang takut, ya, kepada Allah. Nah, kalau yang belakang ini hanya Allah yang takut pada ulama. Jadi Allahnya yang takut. Itu kan rusak ini. Adalah membatalkan sholat menurut ulama terdahulu. Sedangkan ulama belakangan berselisih. A, menurut sekelompok mereka tidak membatalkan. B, menurut sekelompok yang lain mengikuti pendapat ulama terdahulu yang membatalkan sholat adalah yang lebih berhati-hati. Adapun mengikuti yang tidak membatalkan sholat adalah memberi kelonggaran. Karena manusia umumnya tidak mengetahui segi-segi i'rab. Salah i'rab juga menurut umumnya ulama adalah tidak mentasydidkan yang tasydid dan tidak memanjangkan yang panjang. Itu sama dengan salah di dalam i'rab seperti, ya, Rabbil alamin, mestinya Rabbil alamin, Rabbil alamin, atau iyyaka na'budu, mestinya iyyaka na'budu, atau waladdallin, dibaca cuma satu alif, waladdallin. Menurut kebanyakan mereka ulama ini, hal tersebut membatalkan sholat. Ya, sedangkan yang ashah paling benar adalah tidak merusak sholat. Ya, kalau ikut yang membatalkan itu yang lebih hati-hati. Tapi yang benar tidak membatalkan. Kenapa? Ya tadi itu, karena tidak semua orang itu mengerti tentang hal itu. Jadi ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan begini, kalau dosanya tetap dosa. Alhamdulillah, orang sing gak nyalano kok aku. Babawis aku keliru-keliru titik. Jangan begitu. Ya. Itu tetap berdosa. 2. Salah baca huruf. Seperti ashabas syair dibaca ashabas syair. Ya. Kalau ashabas syair itu maknanya kan orang yang punya neraka syair. Orang yang dimasukkan neraka syair. Kalau ashabas syair itu orang yang punya gandum, dengan lain dengannya. Al-Hayyul Qayyum dibaca Al-Hayyul Qayyam. Qaswara dibaca Qausarah. Ya, ini membatalkan sholat. 3. Menambah huruf seperti Yasin wal Qur'anil Hakim wa innaka laminal mursalin. Kan mestinya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, ditambah wa innaka laminal mursalin. Itu membatalkan sholat. Oh, tapi ngarang dhewe duduk Quran ndak pakai wawu. Ya, misalnya lagi inna sa'yakum lasyatta, dibaca wa inna sa'yakum lasyatta. Ya, ditambah wawu mestinya kan. Bagaimana permulaannya? Inna sa'yakum lasyatta. Mestinya tidak pakai wawu, tapi dibaca wa inna sa'yakum lasyatta. Itu membatalkan sholat. 4.
mengurangi huruf. Kalau tidak merusak arti, seperti ja'athum dibaca ja'ahum, kurang taknya. Ini tidaklah membatalkan sholat. B, kalau merusak arti, seperti wan nahari idza tajalla ma khalaqal dzakara wal unsa, yang seharusnya dibaca wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Mestinya ada wawunya, tapi tidak pakai wawu. Nah, itu adalah membatalkan sholat, ya. Nah, itulah. Sekarang hukum bermakmum kepada imam yang salah. Menurut ulama Syafi'iyah, bermakmum kepada imam yang salah baca, yang tidak merusak makna, seperti lillahi dibaca lillahu, adalah sah, ya, sah salatnya. Jadi misalnya ini, alhamdulillahi rabbil alamin, dibaca alhamdulillahu rabbil alamin. Menurut Imam Syafi'i, ini adalah sah salatnya, cuma tetap berdosa. Kalau merusak makna, seperti an'amta dibaca an'amti atau an'amtu. Kalau ta itu engkau laki-laki, kalau ti itu engkau perempuan, kalau tu itu aku. Jadi an'amtu alaihim, mestinya engkau ya Allah yang memberi nikmat kepada mereka. Aku ya Allah yang memberi nikmat pada mereka, kan jauh. Nah, ini adalah salah ini. Baik imam tadi bisa belajar atau tidak, ya, ini tidak sah salatnya. Adapun makmum yang qori, yang baik atau benar bacaannya, tidaklah sah bermakmum kepadanya, ya. Hati-hati ini. Maka kalau pilih imam Jumat terutama, ya, itu yang hati-hati. Siapa yang tanggung jawab? Semua yang milih terutama. Sampai yang bagian milih, ya. Hati-hati deh. Peribadatan, ya. Ya, terus adapun imam dan makmum yang sama ummi, tidak bisa baca dengan benar dan tidak bisa belajar, ya, maka salah semua. Sak masjid itu imame gak bener, makmume gak bener kabeh. Itu sah ini. Ya, ini kemurahan ini, ya. Orang yang salah baca Fatihah tanpa sengaja atau sabkul lisan dan tidak mengulangi lagi dengan benar, maka tidak sahlah sholatnya dan juga salat makmumnya. Artinya saya memberitahu kepada dokter itu, hai Pak Dokter, anjing gila menggigit orang. Saya kasih tahu kalau anjing gila menggigit orang. Tapi kalau berhentinya keliru, hai Pak Dokter anjing, berhenti. Gila menggigit orang. Jadi dokternya dokter anjing yang gila, dokternya yang menggigit orang, dokternya. Itu kalau dokternya itu kuat ditempeleng, kan gitu. Itu begitu. Ya, itu mengenai wakaf ibtidah. Ada lagi ditanya, naik apa kamu? Mestinya saya naik bis Pelita Mas. Berhentinya keliru. Naik apa kamu tadi? Saya naik bis Pelita Mas. Itu kan lucu itu. Nah, jadi berhenti dan baik ngomong bahasa Indonesia, ya, atau apalagi baca Al-Quran. Wakaf ibtidah itu namanya perlu tajwid, namanya masuk tajwid.
Sudah Pak ya? Iya. Yang sering kami jumpai itu ya, hati membacakumullah itu berhenti dipanjangkan sekali. Waktu membaca Yasin tahlil itu. Bagaimana? Yang sering kita jumpai membaca seperti kami tanyakan tadi, banyak di tahlil itu. Imam tahlilnya itu baca Yasinnya itu ya. Banyak berhenti di kumullah itu. Yang kami tanyakan tadi itu. Ya Pak. Oh anu ya di ayat wa idza qila anfiqu mimma razaqakumullah. Oh itu ya. Oh, belum sampai jawabnya ya. ya. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Mestinya kan ini lanjutnya ini jawabnya kan mestinya gitu. Tapi berhenti di situ. Begitu ya. Itu kalau tidak merusak makna, insya Allah tidak merusak makna itu ya. Cuma ya orang tidak ngerti ini, karena tidak ngerti. Itu dia tetap berdosa, tapi tidak membatalkan sholat. Wa idza qila hum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru, mestinya begitu. Baca Yasin lah itu. Ya. Yang biasa wa idza qila lahum qalu anut imu malau yasha'u at'ama. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru. Artinya qalu gitu lah. Qala alladziina kafaru. Ya. Qala alladziina kafaru. Ya. Lilladziina amanu anut imu. Mestinya begitu. Ya. Iya, terima kasih ya. Yang Bali. Ya. Saya kira cukup ya. Jam 6 kurang 10. Sebagai penutup perlu saya beritahukan. Orang itu mengira, bukan orang ya, saya sendiri dulu. Nabi Muhammad itu tidak pernah ngaji. Tidak pernah ngaji Quran. Sebenarnya awal orang yang mengaji Quran itu Nabi Muhammad. Ya, berguru pada malaikat Jibril. Bagaimana? Gini, waktu Nabi di Gua Hira didatangi Jibril, akan diberi wahyu pertama. Lantas Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Bacalah Muhammad. Apa jawab Nabi? Ma'ana biqari. Saya bukan qari, artinya saya tidak bisa baca. Sampai 2 kali tetap Iqra. Jawabnya ma'ana biqari. Yang ketiga, malaikat Jibril langsung membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai malam ya'lam. Nabi baca. 1 kali Jibril baca, Nabi baca tepat dan bagus. Itu artinya malaikat Jibril mengajar, Nabi belajar. Tapi gurunya Jibril, muridnya Nabi Muhammad, ya pas 1 kali itu beres. Ya. Nah kalau gurunya itu bukan Jibril, ya siapa? Gabriel apa siapa? Kemudian muridnya itu diwacana ping 10 ijik keliru ae. Mustaqim, mustaqim kok. Mustaqim, mustaqim kok. Mustaqim, mustaqim kok. Pegel gurune. Mustaqim, mustaqim kok mustaqim kok tak sekut pisan ngene. Tak sekut. Ya. Itu begitu. Ya. Kemudian tidak lama datang lagi malaikat Jibril membacakan, Nabi niru. Tidak lama begitu terus menerus sampai 23 tahun. Jadi Nabi Muhammad ngaji Quran sama malaikat Jibril itu 23 tahun 4 bulan. Masya Allah, itu begitu. Kan luar biasa ini. Kita sampai 23 hari saja sudah. Itu 23 tahun Nabi Muhammad. Dan setelah itu tiap-tiap Ramadan darusan. Nabi baca, malaikat Jibril yang mendengarkan. Malaikat Jibril membaca, Nabi yang mendengarkan. Itu begitu. Juga Nabi Muhammad mengajarkan pada para sahabat persis seperti Jibril itu. Jibril baca dulu, Nabi baca belakangan.
Nabi baca dulu, sahabat yang ngaji baca belakangan. Niru artinya. Itu yang dinamakan metode Jibril. Sekarang ya model metode mana? Metode Jibril. Maafkan ya, maafkan. Di Masjid Jamek sini sudah lama itu. Sudah hampir separuh ya. Itu kalau habis asar sampai maghrib hari Sabtu itu ada pengajian Quran, dibagi kelompok-kelompok, tiap kelompok ada korektornya atau musahihnya itu, kemudian satu yang baca. Kebetulan yang dipercaya untuk mengajari itu Al-Faqir, yaitu saya sendiri. Saya bacakan satu ayat, saya baca 2 atau 3 kali, ditiru, baca satu persatu di hadapan korektor-korektor itu sampai bagus. Di situ bagian perempuan, sini bagian laki. Kalau sudah diem artinya sudah baca semua, saya lanjutkan begitu. Itu terus begitu. Alhamdulillah ya. Hasilnya juga banyak yang mereka itu baca Quran dengan baik. Sebab banyak pertanyaan. Pertanyaannya begini kadang-kadang kalau sudah pulang itu, Pak, imam masjid itu kalau bacanya begini gimana hukumnya? Sampai begitu. Karena sudah mengerti. Nah itulah baiknya. Ini satu ya. Kedua, Quran ini tidak dibaca cuma di dunia, dibaca besok di surga. Ada hadis riwayat Tirmidzi ya, dinukil di kitab Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid. Yang ini tadi. Katanya hadis itu yuqalu li sahibil Quran yaumal qiyamati. Dikatakan kepada yang sahibul Quran, yang punya Quran, artinya punya apalan. Bukan yang punya Quran ini, yang kalau punya Quran ini banyak. Orang jual-jual Quran itu ya, banyak. Tapi sahibul Quran itu hamilul Quran, yang apal Quran. Walaupun apalnya cuma Fatihah. Lihat susunan kata belakangnya itu, siaknya ini, itu walaupun cuma Fatihah. Besok suruh baca. Warqa dan naik tingkat. Besok ada tingkat-tingkat di surga itu. Warattil dan tartilkan. Artinya baca yang benar. Kama kunta turattilu fid dunya. Seperti kamu dulu membacanya di dunia. Fa inna manzilatak, maka sesungguhnya kedudukanmu, pangkatmu di surga ini inda akhir ayat taqra'uha, pada akhir ayat yang kau baca sekarang. Sekarang itu artinya di surga itu. Baca waladdallin ya, 7 ayat. 7 ayat. Ya naik tingkatnya 7. Kan apal kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul birabbin nas, hitung berapa ya? Apal Yasin, hitung berapa ya? Kalau apal seluruh Al-Quran 6.666 ayat, ya tingkatnya sekian itu. Masya Allah. Bersama-sama nanti dengan malaikat Safaro. Siapa malaikat Safaro itu? Malaikat yang diserahi Allah untuk menjaga Quran di langit yang dekat sini. Kan Quran diturunkan pada waktu Lailatul Qadar itu ya, dari Lauh Mahfud 30 juz ke suatu tempat di dekat bumi kita ini, di langit yang dekat bumi kita, di suatu tempat yang namanya Baitul Izzah. Taruh di situ tulisannya itu. Yang menjaga di situ malaikat yang namanya Safaro. As-Safarotul Kiramul Baroroh. Nah itu. Kemudian kita ditakdirkan Allah mahir, al-mahiru fil Quran, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, bagus, itu ma'as Safarotil Kiramil Baroroh, bersama malaikat Safaro
Di dunia pangkatnya sama, besok di akhirat pangkatnya dan tempatnya sama. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kan tidak ada yang tidak senang sama Quran ya. Senang. Ada yang tidak senang. Insya Allah tidak ada ya. Masih gak iso itu ya seneng aja ya. Apalagi bisa. Masya Allah. Ya mudah-mudahanlah kita ini Amin. dijadikan orang yang Amin. senang, cinta kepada kalamullah. Bahkan bukan cinta, jadi wadai kalamullah. Jadi kalau kita hafal itu kita ini jadi wadahnya kalamullah. Masya Allah. Ya saya kira cukup ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Jam 6 ini sudah. Wah, waktunya manasik. Sebentar lagi manasik haji. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.